juga hadirin sekalian, saudara-saudara kami dari BP Ansor dan semuanya saja yang saya cintai. Langsung saja kami sampaikan bahwa saya adalah ketua panitia kegiatan taklim wilayah Jamaah Muslimin tingkat Jawa Tengah. Kami sampaikan kegiatan kami sebelum kami melaksanakan kegiatan, tentu kami melakukan proses perizinan mulai dari Inspektorat, kemudian sampai ke Polres, dan kemudian dari Polres itulah kami mendapatkan perizinan dan kami melaksanakan kegiatan taklim tingkat Jawa Tengah serta dengan kegiatan. Adapun kegiatan yang kami laksanakan, pertama dalam rangkaian itu mulai hari ini itu adalah pembinaan guru Al-Quran, kemudian juga pembinaan untuk pekerja dan juga rapat untuk buah Al-Fatah Rescue atau rescue yang dituju Jamaah Muslimin atau Rasulullah. Kemudian nanti malam sesuai dengan direncanakan itu adalah kegiatan ruang mak cinta Al-Aqsa. Mak atau jalan cinta Al-Aqsa ini adalah maksud kami dalam rangka mengetuk hati umat Muslim, mengingatkan tentang kiblat kita yang pertama, kiblat ke Masjidil Haram, dan juga tempat suci umat Muslim yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa. Setelah yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kemudian Masjidil Aqsa, yang mana saat ini dalam keadaan terancam ambruk, yang mana juga banyak muslimin yang telah lupa atau mungkin terlupakan padahal itu adalah tempat suci umat Muslim yang mestinya harus kita pertahankan atau kita jaga sampai rusak, apalagi diubah menjadi yang bangunan yang lain. Bahkan kondisi sekarang juga umat Muslim sulit sekali untuk bisa berziarah, sebagaimana yang diberitakan Nabi bahwa tiga tempat yang diperintahkan untuk berziarah adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang terakhir ini yang sering terlupakan. Itu maksud kami tujuan untuk melaksanakan sosialisasi. Nah, yang kemudian besok itu adalah takbir akbar, yang mana dalam takbir akbar ini kami juga awalnya mengundang atau meminta Bapak Bupati untuk menjadi salah satu pembicaranya dengan tema yang kami usung itu adalah mewujudkan Islam dan mewujudkan persatuan umat dan rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan kebersamaan, kesatuan secara rahmatan lil alamin. Itu maksud tujuan kami. Kemudian selain itu, tapi karena beliau Bupati itu sulit dan hari Ahad itu Islam, hari Minggu hari Ahad Islam tidak bisa, kemudian kami ambilkan adanya adalah kami bisa menemui ketua MUI Pada Tegal bahwa dari Haji Bukmedi kami beliau kemudian udur kemudian kami minta petunjuk kalau beliau tidak bisa kepada siapa, kami diarahkan untuk menemui wakilnya yaitu Dr. Basudiano. Kemudian beliau saat itu menyetujui dan beliau bahkan sudah mengirimkan makalahnya atau inti dari penyampaiannya, karena kami ingin siapa lebih cepat ada terdokumentasi dan sudah dibaca dimengerti melalui makalah. Kemudian juga kami menghadirkan
Ustaz Kiai Haji Aris Bismillah sebagai pembicara yang pertama. Untuk beliau adalah dari pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Maus Cilacap. Kemudian pembicara yang ketiga Dr. Anies Salman Mansur MA. Beliau adalah tiga staf beliau dari Bogor Cilacap. Itu tiga pembicara pokok akan kami selenggarakan pada hari Ahad itu yang kemudian jam 8 telah mulai, kemudian jam 11 dan sebagainya. Itu yang kami rencanakan kegiatannya. Kemudian belakangan dari saudara-saudara kami Banser atau GP Ansor merasa keberatan. Kami sendiri belum begitu paham kenapa keberatannya. Kami merasa kita semua meskipun itu bersaudara dan kami juga tidak akan melakukan apa-apa untuk ditanya sama NKRI. NKRI harga mati, bendera kami dan bendera NKRI ya bendera merah putih. Nah, KTP saya juga KTP Indonesia dan saya juga selama ini atau kami juga tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang kriminal untuk yang merusak atau kami tidak pernah melakukan atau masuk-masuk yang bersifat negatif. Itu mungkin yang sudah kami terkait dengan apa yang sudah yang kami rencanakan kegiatan mulai hari ini. Mungkin itu saja sementara saya sampaikan mungkin dari teman kami atau pembina kami untuk nanti bisa menambahi saja. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul khayra illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para ahli, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak Bupati dan ada yang mewakili, Bapak Kapolres, KPB, Heru Bogor, yang saya banggakan, dari jajaran Majelis Ulama Indonesia, kebetulan diwakili oleh Mas Agus. Saya kenal betul dia sama Mas Agus. Kemudian bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau enggak sampai tak datang bisa pribadi. Debat sampai subuh saya mesti menang. Dari Bapak Kemenang yang saya hormati, para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan ngomong lama, tapi sebelumnya izinkan saya sedikit mengulas dari yang pertama dari Pak Kemenang. Yang saya lupa, sepertinya kita berhutang budi dengan Rasulullah, sehingga ketika sampai mukadimah hendaknya baca sholawat. Yang kedua kepada teman kami, sahabat kami, jamaah muslimin, tadi sampai juga lupa baca sholawat. Sepertinya sampai imam dengan sendiri tanpa Muhammad. Mohon maaf. Saya bangga dengan Kapolres kita yang baru, Pak Heru Sudopo, yang menempatkan untuk mengagendakan acara hari ini di sela waktu kesibukan beliau. Pagi hari beliau sudah harus menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami atas nama perwakilan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal, setelah kita mendapatkan
selebaran undangan, dan kemudian beberapa random acara yang isinya di surat undangan adalah cinta Al-Aqsa. Kami tersenyum, bukan sinis Pak, kami tersenyum kok aneh gitu. Sepertinya yang melaksanakan orang Indonesia, dilaksanakan di negara Indonesia, kok Al-Aqsa yang sampai cintai. Apa sampai nggak salah? Kecuali sampai bukan orang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus komat? Apalagi waktunya momennya adalah malam tahun baru. Malam tahun baru itu di mana anak-anak muda pada keluar rumah. Ini nanti akan bisa menimbulkan perbedaan persepsi, apalagi yang tema yang kalian usung, yang sampai usung adalah Nunusewu, pro kepada apa yang terjadi di luar negara Indonesia. Betul, Islam atau Muslim tahu kita semua. Tetapi kalau konteks cinta, konteks menyayangi dalam hal apapun, Al-Quran sudah menjelaskan. Dalam konteks memberi pun wa'ati dalam kurban. Kalau sampai mau bersedekah, kalau sampai mau memberikan support dukungan, tidak usah jauh-jauh lah. Masih banyak saudara kita, tetangga sampean masih banyak yang menerima beras miskin. Saya malah kadang-kadang curiga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan luar negeri itu hanya unsurnya mengumpulkan dana. Tiba-tiba seperti info yang kami dapatkan teman-teman Ansor Banser, mulai dari cabang sampai dengan pusat, sebagaimana yang sekarang jadi viral. Mereka mengumpulkan donasi, ternyata diberikan bukan kepada pemerintah yang sah, tetapi kepada pemberontak. Itu bapak-bapak hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kami adalah selama ini Kabupaten Tegal kondusif. Tidak pernah ada kegiatan yang kemudian menyebabkan akan terjadi kesalahpahaman. Bahkan di tengah-tengah kita adalah saudara kami Bapak Haji Muslim. Beliau adalah selaku ketua Forum Silaturahmi Nasional. Di dalamnya ada agama, ada Islam, ada Kristen, baik Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Tetapi karena ketika melaksanakan apapun selalu koordinasi dengan baik, dengan cara yang benar, dan menitik beratkan kepada tanggap situasi kedaerahan. Jadi kalau orang Tegal yang dipikirkan ya cukup Tegal saja. Kalau ketua Pak Zainal orang Bumiayu, ya sampai ngadain acaranya di Bumiayu saja sana. Bumiayu bagi acara non Tegal. Menurut saya orang bapak, orang rawu, orang hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada temuan. Tapi saya tidak akan menyampaikan sekarang, saya akan menyampaikan nanti di akhir. Yang pertama yang perlu menurut saya Pak Menteri, kemudian para bicara yang terhormat, kami akan menanyakan kepada jamaah muslimin atau Hizbullah, panjenengan rangkaiannya ikut organisasi apa? Karena yang saya tahu Jamus Hizbullah itu di Kesbang Penglimas Kabupaten Tegal belum ada. Kami belum terregister Pak. Kalau tingkat Kabupaten Tegal, kalau tingkat pusat saya ingin tanya, sampai kelompok Firanda, apa Abu Jibril atau siapa? Sebutkan di sini, jangan malu-malu, nanti malu-malu ini. Ya. Yang kedua, gerakan sampeyan ini sudah bukan hal yang asing di mata Ansor. Setiap event apapun yang mengatasnamakan agama Islam, ketika yang diusung adalah kegiatan luar negeri, entah itu Syuriah, entah itu Al-Aqsa dan lain sebagainya, saya yakin kelompok ini pro-khilafah. Kalau pro-khilafah itu rata-rata Pak, minal alif ilal ya kulluhum anti Pancasila. Sampai boleh bilisan mengatakan saya NKRI, KTP saya Indonesia, saya punya merah putih, tapi saya punya data video beat jamaah muslimin Hizbullah, di dalamnya tidak ada kalimat tentang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ini yang menjadi alasan keberatan kami
nanti hal-hal yang lain dari teman-teman sahabat Ansor ataupun Banser dan lain sebagainya bisa mohon-mohon menyelesaikan permasalahan ini, karena kami tahu tadi malam kami Ansor dengan Banser ketemu Pak Kapolres dan kami menghormati betul izin sudah keluar, tetapi kepolisian juga dalam hal ini mengumpulkan para tokoh agama untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini supaya dengan cara yang baik, cara yang elegan, dengan tuntas, kayak pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tapi sebelumnya kalau boleh saya mau menunjukkan itu boleh kan? Enggak. Saya mau menunjukkan. Biasanya pakai boleh kami punya. Pak Sarif, lampian saja. Gantian ya. Enggak, ini ada yang bilang Pak Yusuf. Oh, memang 1,5 menit saja. Belum sabar Pak. Karena ini penting Pak. Menteri Agama terkait. Oh, bilang. Bukannya bisa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Rahim Kiai Rasul sebenarnya sembilan masyarakat yang saya muliakan, Bapak Kapolres yang saya hormati, Bapak Kapolres sesama Agus Sangat Bidol, Bapak dari Ketua Mewakili, Bapak Kepala Bangunan, yang tercinta dari PK Ansor dan Ansor Kabupaten Tegal, dan depan dari jamaah muslimin 10 yang juga saya hormati, serta hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini di tempat yang mulia ini. InsyaAllah semua yang datang dari amal yang mulia dan mendapatkan rahmat Allah itu. Dari ayat di awal yang saya baca di samping Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina Allah wa ta'ala nafsi ma'afadat buat, karena pertemuan ini kebetulan terjadi di hari terakhir bulan Desember tahun 2016. Kita tentu umat Islam sepakat untuk tidak berganti, tapi kita jadikan alat untuk bermuhasabah bahwa hari esok kita harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian ayat yang kedua adalah semangat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa rahmat Allah itu hanya akan bisa hadir bila mana orang-orang beriman bisa membangun kebersamaan, menciptakan kedamaian, dan meningkatkan takwa.
aslihu baina akhwanikum wattaqullaha. Dahsyat Islam yang kebetulan bulan Maulid atau Rabiul Awal baru kita lewati sehari. Hari ini memasuki hari pertama bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Akhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 ada yang luar biasa, bahkan dipahami oleh orang-orang non-muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ini menjelaskan kepada orang yang jelas kafir saja di dalam Islam tetap harus bergaul dengan mereka dengan baik dan bersikap adil selama orang-orang muslim lam yuqatilukum fid din, tidak menyerang dari sisi keagamaan kita, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kita dari tempat kita yang sah. Maka dahsyat insyaallah baik dari rekan Banser dan juga GBR dan saudara kami dari Jamaah Muslimin. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bapak Haji Nuruddin, wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Jadi kalau yang diinginkan kebaikan pasti akan ada jalan keluar. Hadirin adalah rahimahullah. Tidak akan panjang lebar karena yang datang di sini semuanya tokoh. Pasti akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Ada yang baik untuk kita sepakati pada siang hari ini, bahwa akhlaqul karimah tashtamilu min badril al-nada wa qafil adha wa ihtimalil adha. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang-orang yang bisa memenuhi 3 kriteria di bawah ini. Yang pertama adalah badrul nada. Badrul nada itu adalah badrul wilayah. Badrul wilayah itu adalah bahwa orang-orang yang mulia bila bertemu dalam satu majlis akan mampu membangun sinergi dan akan mampu saling berkontribusi. Jadi apa? Orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang mulia, dimanapun kita bertemu dengan saudaranya, apalagi masih sesama muslim, adalah semangat bersinergi dan semangat berkontribusi. Dari latar belakang ormas pun, ya, bahkan antar lintas agama pun kita sepakat. Maka saya berbesar hati punya Pak Polres seperti Bapak M. Sutopo hadir di tengah, ataupun negara hadir di tengah ada hal-hal yang memang harus segera diselesaikan. Karena fungsi pemerintah dalam Islam adalah arasatul din siyasah, menjaga kenyamanan hidup beragama dan hidup berpolitik. Jadi apa? Orang yang mulia adalah bila duduk bersama dengan siapapun akan mampu membangun sinergi dan membangun ataupun saling berkontribusi. Nah ini saya harapkan baik pihak jamaah muslimin Islam kalau akan menghadirkan saudara-saudara dari luar kota, mungkin karena sudah ada dapat izin dari Bapak Kapolres dan sudah ada surat izin, tolong untuk bisa menjadi tamu yang baik. Itu yang kami harapkan. Karena apa? Dalam Islam itu ad-dhaif kal-mayyit. Tamu yang baik
ibarat mayit di tempat orang lain. Yang namanya mayit itu harus mau menghormati keinginan tuan-tuan supaya keberagaman kita dalam memahami Islam ya, tidak menjadi fitnah dari niat kita yang baik itu. Maka pastikan kemasan dakwah yang akan dilakukan nanti pada malam Ahad pagi, pastikan untuk menjadi adhikar mayit, tamu ibarat mayit harus mau diatur oleh tuan rumah yang tentu ingin tempatnya, daerahnya dan rumahnya adalah terjaga kenyamanan. Maka jangan sampai maksud baik sebuah acara memunculkan fitnah di antara kita. Itu yang kita. Maka dalam Islam itu ada istilah adhikar mayit. Itu yang perlu dilakukan oleh saudara-saudara jamaah muslimin di seluruh karena Bapak panjenengan semua akan menghadirkan saudara-saudara dari kota lain yang betul-betul karakter yang akan datang ke ini bisa ya datang sesuai keinginan kami yang ada di dalam. Itu saja. Istilah lain dalam Islam itu kun ghariban atau ka'adi disabilillah. Orang Islam yang baik itu orang Islam yang ibaratnya seperti orang asing turis yang datang di sebuah tempat. Pasti dia akan bertanya, menjadi tamu yang baik saya harus bagaimana? Kalau mau masuk toilet itu di sebelah mana? Ya kan? Aturan-aturan kami berkendara di mana? Kalau kami bawa kendaraan itu harus parkir di mana? Dan seterusnya. Maka ada istilah kun ghariban. Kalau pengen selamat, jadilah orang yang menyatakan dirinya adalah orang asing yang datang harus menghormati dan menghargai kearifan lokal. Itu harus dilakukan oleh jamaah muslimin Hizbullah yang insya Allah punya maksud acara yang baik. Maka hari ini nanti harus ada kesepakatan bahwa niat dakwah panjenengan harus dakwah yang menyejukkan. Dakwah yang menyejukkan itu apa? Dakwah yang merangkul bukan memukul. Dakwah yang menyayang bukan menendang. Dakwah yang membina bukan menghina orang lain yang berkeyakinan tidak. Itu pastikan. Dan itu pastikan. Dan insya Allah nanti saudara-saudara juga kalau memang dakwah panjenengan ataupun niat mulia panjenengan ya, punya kemasan acara yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa disepakati pada saatnya. Insya Allah kami karena ingin mendapatkan rahmat Allah, insya Allah saudara-saudara kami dari bangsa dan saudara yang akan bisa syukur-syukur pada bisa datang menghadiri, ya kan? Saudara KPI Ansor, bangsa, tokoh masyarakat antar lintas golongan dan besar, syukur-syukur bisa diundang hadir. Karena kalau panjenengan mengundang hadir, artinya tidak akan menyakiti orang yang kita undang. Maka kemasan-kemasan akalnya pasti tidak akan menyinggung orang baik. Jadi apa? Semangat bersinergi dan semangat berkontribusi itu harus kita lakukan. Kalau kita menyatakan dirinya sebagai orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, orang yang berakhlak mulia itu dengan siapapun. Dua majelis kaful ada. Kaful ada itu apa? Kaful ada itu stop. Dan yang terakhir